back to my YouTube channel. Selamat tahun baru 2023 kepada teman-teman semuanya. Gimana resolusinya 2022? Apakah sudah banyak yang tercapai? Nah, kalau belum, kamu nggak perlu risau, kita masih ada 1 tahun ke depan di tahun 2023. Tapi di tahun depan teman-teman harus banyak ketercapaiannya. Caranya bagaimana? Simak rumusan target ini sampai selesai ya. Nah teman-teman semua, di tahun yang lalu aku pernah baca buku judulnya Financial Revolution karyanya Pak Tung Desmond. Setelah baca buku ini, rumusan targetku di tahun 2022 lebih bagus lagi, sehingga banyak yang tercapai ketika aku cek di akhir bulan ini. Dan saatnya kali ini aku mau sharingkan kepada teman-teman isi daripada buku yang hebat ini. Nah teman-teman semuanya, ketika kita ingin membuat target, terutama di target 1 tahun ke depan, kita itu harus merumuskannya secara SPTM sesuai yang ditulis di buku ini. SPTM, S adalah S spesifik teman-teman. Spesifik artinya rumusan daripada target teman-teman itu harus ditulis secara jelas, harus memiliki definisi yang jelas sehingga tidak salah dalam mengartikannya. Nah, spesifik dalam buku Pak Tung Desmond ini ditulis bahwa ketika kita membuat target tidak spesifik, maka hasilnya juga tidak akan jelas. Bila kita menentukan besok kita mau bangun sepagi mungkin, maka tanpa menentukan jam yang jelas, apa yang terjadi? Pertama, kemungkinan besar otak bawah sadar kita akan mengabaikannya karena perintahnya dan tujuannya tidak jelas. Bisa jadi kita bangunnya agak kesiangan atau terlambat. Dan kedua, bila sanksinya cukup berat kalau kita gak bangun, maka kita malah gak bisa tidur. Betul kan teman-teman ya? Sekali lagi, otak bawah sadar kita itu butuh tujuan yang jelas dan mantap sehingga kita bisa menepati janji terhadap otak kita sendiri. Itu yang dituliskan dalam buku ini. Selain spesifik, teman-teman, ketika kita membuat target, kita juga harus bisa membuat target itu secara positif. Karena banyak sekali teman-teman di luar sana yang membuat target itu justru negatif. Contohnya, aku tidak mau miskin dan aku tidak mau gagal. Kata-kata miskin dan gagal itu bisa berarti doa teman-teman, karena ketika kita ucapkan, apalagi kita amini dan itu tertanam dalam otak bawah sadar kita, maka itu bisa menjadi doa. Seperti yang disampaikan Pak Tung juga dalam buku ini, ketika 1000 peserta seminarnya disampaikan jangan membayangkan gajah, maka yang terjadi adalah mereka semua 1000 orang membayangkan gajah. Nah, ketika kita memberikan kata-kata negatif jangan gagal, jangan miskin, maka yang terjadi malah justru itu. Amit-amit ya. Namun itulah yang terjadi pada alam bawah sadar dan otak kita. Sehingga target yang perlu kita buat harus positif. Positif itu seperti kita ingin sukses dengan nominal sekian, atau kita ingin punya penghasilan besar dengan nominal sekian, kita ingin memberangkatkan haji orang tua, itu positif. Kata-katanya positif, bukan dengan kata-kata rumusan kata-kata yang negatif. Nah yang ketiga teman-teman, dalam buku ini juga disebutkan bahwa ketika kita membuat rumusan target spesifik, positif, dan juga harus tertulis. Tertulis itu seperti kita, dalam buku ini dijelaskan ya, seperti kita membuat kontrak dengan alam. Ketika itu tertulis, maka kita seolah-olah harus dan wajib untuk bisa menyelesaikan kontrak itu. Dan ketika kita melihat kembali flashback pada 1 tahun ke belakang, maka kita bisa lihat apa sih target-target kita yang telah kita rumuskan selama tahun lalu dan apakah telah tercapai, seberapa persen yang tercapai, apa yang belum. Ketika kita lupa, maka kita bisa membaca kembali dan teringat kembali. Itulah fungsi daripada kita menulis target supaya komitmen kita juga lebih besar. Nah, spesifik, positif, tertulis. Yang terakhir adalah SPTM, yang terakhir adalah menarik. Kenapa target harus menarik? Contohnya, ketika kita membuat target ingin berbisnis kecil-kecilan supaya bisa menambah uang saku. Supaya bisa menambah uang saku itu antara menarik dan tidak menarik, bagi banyak orang ini bisa dikatakan tidak menarik. Karena ketika menambah uang saku, sedangkan uang saku kita masih banyak, maka bisnisnya akan diintervensi. Gak usah bisnis dulu lah, uang sakuku masih banyak. Nah, oleh sebab itu menimbulkan inkonsistensi dalam setiap tindakan kita. Nah, teman-teman semuanya, ketika kita membuat target harus menarik dan betul-betul harus dikejar secara konsisten. Contohnya, target yang menarik misalnya kita ingin berbisnis untuk bisa menaikkan haji orang tua, mengumrohkan satu keluarga, atau bisa meningkatkan derajat ekonomi keluarga. Itu merupakan salah satu target-target yang menarik sehingga kita mengejarnya juga penuh semangat, penuh ambisi, bukan hanya sekedar untuk nambah uang jajan. Itu tidak menarik sama sekali dan bisa diintervensi ketika uang jajannya sedang berlebihan, ya kan? Nah teman-teman semua, itu adalah contoh-contoh dalam buku ini dijelaskan secara aspek psikologis, itu intention ya, atau afirmasi dalam alam bawah sadar dan otak kita. SPTM merupakan rumusan
yang ditulis oleh Pak Tung Desem Waringin dalam bukunya Financial Revolution supaya target kita tercapai dengan lebih sempurna lagi. Dan ini sudah aku aplikasikan dalam 1 tahun ke belakang dan terbukti banyak dari targetku di tahun ini itu lebih tercapai daripada tahun-tahun sebelumnya. Semoga teman-teman bisa dapat referensi dari sini dan bisa merumuskan resolusi target 2023 secara lebih baik dan tercapai. Amin ya. Dan satu lagi tambahan dari aku karena tidak disebutkan di buku ini, yang jelas rumusan target juga harus realistis ya. Artinya apa yang teman-teman sudah bisa lakukan selama 1 tahun ke belakang itu menjadi aspek realisasi di 1 tahun ke depan. Artinya harus berhubungan, harus suportif sehingga bisa mencapai targetnya atau merumuskan targetnya itu realistis, tidak terlalu jauh. Jika sekarang pendapatan teman-teman 5 juta, maka 1 tahun ke depan ya realistis aja lah di angka 10 juta, 2 kali lipatnya. Jangan sampai 50 juta, karena semua itu perlu proses dan kita juga harus berkaca pada kemampuan kita selama masa-masa ke belakang. Gue Mas Rizky Hari, bye-bye.